Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dosen selaku pengajar mata kuliah Hukum Perbankan Syariah, Ibu Tuti Hasanah, SEI MHI. Selanjutnya, sebelum memasuki materi, kami ingin memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya M. Rahmatul Ikhwan dan Abdan Syakura. Kemudian ada Ahmad Ali Judin Ado Ansari dan Muhammad Hafiz Ansori. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan atau memberikan materi tentang larangan kegiatan usaha dan penyelesaian sengketa pada perbankan syariah. Baik, memasuki ke pembahasan. Yang pertama ada latar belakang atau pendahuluan. Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan atau agent of development. Hal ini dikarenakan fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat, baik dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Kemudian fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan atau financial intermediary function. Perbankan nasional memegang peranan dan strategis dalam kaitannya dengan penyediaan permodalan, pengembangan sektor-sektor produktif. Lembaga perbankan hampir ada di setiap negara karena keberadaannya sangat penting dan urgen, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara. Kemudian terkait dengan hal tersebut, Indonesia memiliki fungsi dan peran dimaksud dijalankan oleh dua sistem perbankan, yaitu perbankan konvensional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dan selanjutnya disingkat UUP 1998, dan perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, atau yang disingkat dengan UUPS tahun 2008. Adapun penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua proses, yaitu penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam masyarakat diselesaikan melalui pengadilan karena dianggap bisa memberikan keputusan yang adil, namun ternyata belum memuaskan banyak pihak, terutama pihak-pihak yang bersengketa, karena hanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, sehingga cenderung menimbulkan masalah baru, lambat, dan penyelesaiannya membutuhkan biaya yang cukup mahal, sehingga tidak responsif dan menimbulkan permusuhan di antara pihak atau kubu yang bersengketa, serta banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya. Kemudian di dalam penyelesaian sengketa tentu dapat mengganggu kinerja pebisnis dalam menggerakkan perekonomian, serta memerlukan biaya yang relatif besar. Untuk itu dibutuhkan instruksi atau arahan yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Yang pertama mengenai kegiatan usaha perbankan syariah. Adapun kegiatan usaha bank umum syariah yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kegiatan usaha bank umum syariah atau kegiatan usaha BUS, meliputi yang pertama menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya. Dan yang kedua, menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang ketiga, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah. Kemudian yang keempat,
menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istisna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, yang kelima, menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang keenam, menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah. Dan yang selanjutnya, melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah. Dan yang selanjutnya, melakukan usaha kartu debit atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Adapun selanjutnya, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah. Kemudian ada lagi membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah dan menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan. Kemudian lagi melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah. Kemudian selanjutnya, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Dan selanjutnya, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad hawalah, akad wakalah. Dan yang selanjutnya, memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1, Bank Umum Syariah dapat pula: yang pertama, melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya. Yang keempat, bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah. Yang kelima, melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Kemudian yang keenam, menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik. Yang ketujuh, menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga saat jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang. Kemudian, menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan pasar modal. Kemudian yang terakhir, menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah. Adapun yang ketiga, yakni kegiatan usaha yang dilarang pada perbankan syariah. Yang pertama, yakni melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, melakukan jual beli saham secara langsung di pasar modal. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal, kecuali yang pertama, melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya. Kemudian yang terakhir, yakni melakukan kegiatan peransurasian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. 3. Penyelesaian sengketa pada perbankan syariah. Penyelesaian sengketa merupakan prinsip tersendiri agar masalah-masalah yang ada dapat terselesaikan dengan benar. Di antaranya, prinsip tersebut adalah adil dalam memutuskan perkara sengketa, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan, kekeluargaan, win-to-win solution, menjamin kerahasiaan sengketa para pihak, dan menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan. Penyelesaian sengketa merupakan lingkup hukum perjanjian sehingga bersifat open system karena mengenai penyelesaian sengketa ini terkait dengan pilihan hukum
choice of law, dan pilihan forum, choice of forum, sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Klausul mengenai penyelesaian sengketa ini biasanya tertuang dalam perjanjian pokok yang dibuat oleh para pihak. Dengan demikian, ketentuan yang ada dalam hukum positif berupa asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 Jo 1320 KUH Perdata berlaku di sini begitu dengan asas kebebasan sebagaimana dikenal dalam sistem perjanjian menurut hukum Islam. Akibatnya, para pihak terkait dengan perjanjian dan harus melaksanakan dengan penuh itikat baik. Penyelesaian sengketa dikatakan bersifat litigasi, yaitu apabila para pihak yang bersengketa menyelesaikannya melalui lembaga peradilan resmi dalam suatu negara, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan negeri. Prosedurnya adalah melalui beracara di depan sidang pengadilan hingga mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap. Sedangkan penyelesaian sengketa non-litigasi maksudnya adalah penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan. Para pihak bisa memilih forum mediasi, konsilasi, dan arbitrase maupun institusional dengan mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa berikut peraturan produser yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang dimaksud. Lembaga ekonomi syariah yang dalam operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah tentunya mengusahakan agar pelaksanaannya dilakukan secara kafah menyeluruh, sehingga penyelesaian sengketa pada lembaga ekonomi syariah tentunya paling juga harus menggunakan prinsip-prinsip syariah. Penyelesaian sengketa yang paling sesuai adalah melalui istilah ataupun musyawarah. Jika para pihak memiliki cara islah, maka mereka mencoba terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah di antara mereka dengan mengadakan pertemuan antara kedua belah pihak. Hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis, dan jika pertemuan tersebut gagal untuk mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan bantuan dari seorang atau lembaga sebagai mediator. Usaha penyelesaian sengketa atau benda pendapat melalui mediator tersebut dengan memegang teguh kerahasiaan dalam waktu paling lama 30 hari harus tercapai. Kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang terkait. Apabila usaha perdamaian seperti yang telah disebutkan di atas itu juga tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase. Tidak seperti arbitrase atau hakim, seorang mediator tidak membuat keputusan mengenai sengketa yang terjadi, tapi hanya membantu para pihak untuk mencapai tujuan mereka dan menemukan pemecahan masalah dengan hasil win-to-win solution. Basarnas sebagai lembaga arbitrase yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalah yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, dan jasa. Pendirian lembaga ini awalnya dikaitkan dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Gagasan berdirinya lembaga arbitrase Islam di Indonesia ini diawali dengan bertemunya para pakar cendekiawan Muslim, praktis hukum, para ulama untuk bertukar pikiran tentang perlunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Pertemuan ini dimotori oleh Dewan Pimpinan MUI pada tanggal 22 April 1992 setelah mengadakan rapat beberapa kali menyempurnakan terhadap perancangan struktur organisasi dan prosedur beracara, maka akhirnya lahirlah Badan Arbitrase Muamalah Indonesia BAMUI yang sekarang berubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional Basarnas. Penyelesaian sengketa pada lembaga ekonomi syariah pada hakikatnya masuk ranah hukum perjanjian sehingga berlaku atas kebebasan berkontrak. Artinya para pihak bebas melakukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa yang akan dipakai manakah terjadi sengketa keperdataan di antara mereka. Klausul penyelesaian sengketa ini hampir dapat dikatakan selalu ada dalam kontrak-kontrak bisnis dewasa ini.
termasuk dalam kontrak pembiayaan yang dibuat antara pihak nasabah dengan pihak perbankan syariah. Pasal